Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Sebelum kita memulai inti kajian kita, saya ingin mengingatkan adik-adik para santri tulab ilmu ya. Yang pertama, ikhlaskan niat antum semuanya dalam talabul ilmi lillahi ta'ala. Dan yang kedua, kalau masuk medan laga jangan tidak membawa bekal senjata. Kalau masuk medan laga jangan tidak membawa bekal senjata. Medan kamu itu medan talabul ilmi ya. Apa saja bentuknya, baik di kelas maupun dalam majelis-majelis mau'izah ilmiah syar'iyah ya. Beda antara antum sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Karena antum semuanya ini namanya tulab ilmu, penuntut ilmu syar'i. Dan ilmu itu bukan dicari. Ilmu itu bukan dicari. Yang dicari itu kursi kepresidenan, menteri, kekayaan dunia, itu dicari apa-apa. Tapi kalau ilmu seperti hak, dituntut. Makanya antum bukan pencari ilmu, tapi antum penuntut ilmu. Kenapa? Karena mahalnya, karena tingginya derajat ilmu. Sekecil apapun kamu dapat istifadah dari ilmu, kamu telah mendapatkan sesuatu yang besar. Dan ilmu syariah ini warisannya Nabi, dan ulama pewaris para Nabi yang mengumpulkan pada diri mereka ilmu dan amalan para Nabi ya. Maka dihargai. Antum mazhab fikihnya apa? Mazhab Imam Syafi'i. Benar enggak? Kunut enggak kalau pagi subuh? Kunut. Betul. Terus menjalankan yang lain. Dari masnunatnya ya. Baik. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Muttalibi. Siapa beliau? Imam Syafi'i. Ya, beliau menasihatkan kita, semuanya, terkhusus saya dan anda, para penuntut ilmu syar'i. Ya, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Itu apa? Al-ilmu saydun, ilmu itu laksana atau seperti buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan adalah ikatannya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah. Kalau sudah berburu, ikat buruannya. Kalau sudah berburu sulit-sulit tertangkap buruannya, ikat. Buruannya itu diikat. Ya. Dengan tali-tali yang sangat, atau ikatan-ikatan yang sangat erat dan kuat. Kenapa? Beliau mengatakan faminal hamaqah. Apa hamaqah? Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, merupakan tindak kebodohan atau sikap bodoh dan tidak pandai ketika ada seseorang yang berupaya, berusaha untuk memburu ghazalah. Ghazalah itu apa?
kijang atau yang mirip dengan itu larinya kenceng tuh, lompat ke sana ke sini itu lincah sekali, sulit untuk diburu. Minal hamaqah, maka kata beliau merupakan salah satu sikap bodoh, tidak pandai, tidak bijak. Kalau ada orang yang berburu rusa ataupun menjangan ataupun yang semisal dengan itu, lalu setelah tertangkap minal hamaqati an tasida ghazalatan fatatruka, engkau tinggalkan. Setelah kamu capek-capek, susah-susah memburu, mengintip, mengejar, menangkap, tertangkap, setelah itu kamu lepaskan bainal khalaiqi taliqah, kamu lepaskan antara hewan-hewan yang lain, bebas terlepas begitu saja. Nyarinya setengah mati, nangkapnya setengah mati, setelah tertangkap bilang sama ghazalnya, tunggu di sini ya, saya mau nyari teman-temanmu yang lain, saya mau berburu dengan teman-temanmu yang lain. Kira-kira buruannya ini ghazalah yang diburu ini tadi, ketika diletakkan dengan hewan-hewan yang lain, terlepas begitu saja, dinasihati, diem lo ya, jangan kemana-mana lo ya, jangan lari, tunggu saya ya, saya mau nyari-nyari yang lain nih, kamu di sini aja, jangan kemana-mana, jangan ikut hewan-hewan yang lain itu, teman-teman kamu yang lari-lari ke sana ke sini, jangan diikuti, kamu di sini, kamu kan buruan saya, sudah tertangkap oleh saya, maka tunggu aja di sini, nggak diikat, nggak di apa-apakan. Lalu dia cari hewan yang lain, berburu yang lain dengan susah payah. Coba, sikap seperti ini sikap pandai apa? Bijak atau tidak? Mereka Imam Syafi'i mengatakan minal hamaqah. Begitu juga dengan ilmu. Begitu juga, bahkan ilmu lebih sulit, ilmu lebih susah, dan ilmu lebih berharga. Kalau berharganya jangan tanya. Kalau ilmu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya meskipun berlipat-lipat kali ganda. Maka perhatikan ya, mulai detik ini, nanti kalau di kajian-kajian nih yang tulab ini ya, tidak boleh masuk ke majelis talibul ilmi kecuali kamu bawa apa? Senjatamu. Bawa senjatamu. Bawa buku-bukumu, bawa pena-penamu, ya. Menunjukkan kalau kamu itu memang betul-betul talib, penuntut ilmu, bukan sekedar penunggu ilmu, menanti ilmu, agar supaya ilmu itu datang sendiri tunduk-tunduk tanpa diupayakan dan tanpa diusahakan. Salah. Enggak, harus diburu ilmu. Gitu ya, ikhwan ya. Ittifaq baini wa bainakum. Ada ittifaq baini wa bainakum. Liyansah ba'dukum ba'dan, yudzakkir ba'dukum ba'dan ba'da hadza. Ya, satu dengan yang lain tolong nanti saling menasihati dan mengingatkan agar jangan sampai lupa. Tentunya di setiap majelis ilmu ya, bukan cuma majelis saya ini saja, mana saja kalau ada majelis ilmu, senjata kamu itu pena kamu taruh aja di sini di kuping nih, biar nggak lupa penanya ya. Sama bukumu, kalau bukunya kecil bisa dikantongin, kalau enggak ya dibawa. Ya, kemana saja. Kamu lihat, ikhwan, antum lihat bagaimana keadaan kamu setelah kamu menjalankan nasihat ini. Hanya dalam hitungan beberapa hari, ataupun pekan, ataupun bulan, insya Allah bisa saya pastikan kamu berubah dalam hal ilmu. Tetapi kalau begini terus, ya wes, karena ilmunya cuma didengerin, setelah didengerin lewat begitu saja, Yang masuk ke telinga kamu dan yang bisa nyangkut di benakmu dari pembicaraan yang akan saya sampaikan ini nanti maksimal 20%. Kalau hanya duduk didengar saja. Tapi kalau dicatat, setelah kamu selesai kajian ditanyain, kajiannya tadi bagaimana? Bagus. Apa kata Ustaz? Apa ya? Pokoknya bagus lah pokoknya bagus. Lah iya apa? Pokoknya bagus hadis. Lah iya hadisnya ki apa? Bingung dia. Kenapa? Enggak ada catatannya. Enggak ada kaidnya. Maka dari itu ikat, jangan sampai dilepas. Itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ayo ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan baru dari Mukhtasar Sahih Bukhari Kitabur Riqaq,
karya Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, pada bab yang ke-6, babul amalil ladzi yubtagha bihi wajhullah, bab amal yang harus ditujukan untuk mencari ridha Allah. Bab ini membahas tentang pentingnya, urgensi adanya semua amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Sebetulnya beliau wallahu a'lam, kelihatannya di sini juga akan memberikan isyarat kepada kita, setiap kita, baik yang alim apalagi yang awam, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua, itu dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala butuh bekal amal, sangat butuh dengan bekal amal. Jangan kemudian kita menggampang-gampangkan urusan amal soleh. Sekecil apapun kesempatan amal soleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya kalau saya dan Anda dan semua orang ini cerdas dan cerdik, pasti akan menggunakannya dengan baik. Namun saya dan Anda itu keturunannya Adam alaihi salam, Bani Adam, ya. Saya dan Anda ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibekali oleh Allah dengan musuh yang ada di internal tubuh kita dan diri kita, yaitu apa? Hawa nafsu. Kita punya dua musuh, satu musuh internal dan yang kedua musuh eksternal. Musuh eksternal ini agak lebih gampang untuk dikalahkan lah, tapi kalau musuh internal bersama kamu dimanapun kamu berada, kamu di rumah dia bersama kamu, kamu di kamar dia bersama kamu, kamu di dapur bersama kamu, kamu kerja keluar rumah bersama kamu, kamu kerja bersama kamu, pokoknya aktivitas semua dia selalu membersamai kamu untuk menjegal kamu dan untuk membahayakan dirimu maupun dinmu. Dia bekerja untuk itu. Bukan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita dan menyertakan dalam diri kita musuh internal kita yang selalu bersama kita itu, kemudian Allah menghendaki kezaliman dari kita, tidak. Menghendaki kezaliman pada kita, tidak sama sekali. Tetapi Allah tidak menciptakan jin dan manusia sia-sia. Allah nggak menciptakan kita ini sia-sia. Menciptakan kita untuk suatu target dan tujuan terbesar dalam wujud. Apa itu? Pengabdian kepada Allah alias amal soleh ini tadi yang disebut oleh Imam Bukhari. Hidup itu tujuannya untuk berburu amal soleh dan mengerjakan amal soleh, kecil, besar, dikit, banyak, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berat, ringan, pokoknya semua keadaan. Itu mukmin yang beruntung dan sukses. Kamu lihat keimanannya tinggi, ketakwaannya kokoh. Imannya bukan hanya sekedar ginju dan hiasan luar, tetapi dibarengi dengan pembenar keimanan yang dinyatakan olehnya dengan amal-amal saleh. Amal-amal mimma yubtagha bihi wajhullah. Amal-amal yang dikehendaki, yang ditujukan dengannya adalah ridha Allah. Dan kita semua tahu ridha Allah tidak bisa digapai oleh seorang hamba dengan berbuat amalan-amalan yang tidak syar'i. Ya tak? Mana bisa seorang hamba jin dan manusia mencari ridhonya Allah lewat amal bid'ah? Bisa? Dia merasa beribadah kepada Allah, dia selalu merasa wah kayak khusyuk ngono ya. Ketoknya kayak waduh nikmat, asik, tapi bid'ah amalannya. Gak ada tuntunan syariahnya. Apa bisa mendatangkan keridhaan Allah yang begini? Gak mungkin bisa. Ada juga yang beramal dengan amalan-amalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk As-Sunnah, sesuai dengan faham sahabat, tapi niatnya ganda. Mencari ridha Allah plus keuntungan duniawi. Mencari ridha Allah dan arah-arah yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan
bersabda dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu syirkah. Saya adalah zat yang paling tidak butuh, tidak mau dan benci persekutuan terhadap diri saya. Barang siapa berani-berani beramal dengan suatu amal kok menyekutukan aku dalam amal itu, dengan siapapun dan dengan apapun, sekecil apapun juga, taraktuhu syirkah. Gak butuh saya dengan apa yang dilakukan oleh dia dalam konteks ibadah. Ku tinggalkan, ku lepaskan dia, ku berikan kepada, ku lepaskan kepada sekutunya. Niatnya itu 99,9999999 itu lillahi ta'ala, 0,0000001 sidik li ghairillah, untuk selain Allah, bubar amal itu. Gak diterima oleh Allah karena boleh ridwan yang kamu tuju. Sana cari ridwan siapa yang kamu tuju. Sana cari pahala dari siapa yang kamu tuju. Sana cari imbalan dari siapa yang kamu tuju. Itu dilepas oleh Allah. Gak sudi Allah untuk menerima amal seorang hamba kalau tercampur dengan kesyirikan, meskipun kecil, meskipun sedikit. Harus menutupi dua syarat utama. Satu, ibadahnya sesuai tuntunan, dan yang kedua niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, baru namanya amal saleh. Lah hidup kita ini tujuannya dalam hari-harinya 24 jam, dalam harinya, dalam pekannya, dalam bulannya, dalam tahunnya, sampai kita tutup mata masuk ke dalam pusara, dan itu gak cukup untuk kita memenuhkan umur kita dengan amal-amal saleh loh ya. Gak cukup. Qul, dulu sudah saya sampaikan. Qul inna salati wa nusuki. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku. Dua, kurbanku. Salat ibadah badan, kurban ibadah harta. Seluruh ibadah-ibadah harta dan badan harus dilaksanakan sesuai tuntunan dan niatnya lillahi ta'ala. Harus namanya salat dan harus namanya kurban. Gak boleh kurban kurban miring-miring, gak boleh. Salat oleng juga gak boleh. Gak, harus salat. Dan yang namanya salat seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasiatnya Nabi, petunjuknya Nabi, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, maka jangan dirubah-rubah. Termasuk tujuannya, niatnya, jangan dirubah. Nanti namanya bukan salat, senam jenenge. Berdiri, rukuk, sujud, iktidal, ini itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan salat, namanya mirip sholat, senam ya. Begitu juga dengan kurban. Kalau kurban tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah, kurban kok macan, kurban kok menyembelih babi atau menyembelih anjing, atau nggak bisa. Ada tuntunannya, ada syariatnya. Atau kurban sapi mahal, kurban kambing yang mahal-mahal, kurban harta-harta hewan-hewan ternak yang baik-baik ya. Tetapi niatnya dicoblos atau syuhroh ya, agar supaya dikenal, agar supaya diperhatikan orang, agar supaya dihargai, agar supaya dianggap ini, dianggap itu. Nah, rusak. Itu namanya bukan kurban, namanya apa? Baksos atau ya yang sekitar itu. Salatku, kurbanku, semua harus lillahi ta'ala. Hidupku dari mulai aku masuk kepada umur balik, dari mulai aku masuk pada umur balik sampai mati. Coba orang kalau dari mulai baliknya sampai wafat, sampai meninggal dunianya ya, itu semua amalannya sesuai dengan tuntunan syar'i. Insya Allah diterima oleh Allah enggak?
Diterima oleh Allah enggak? Insya Allah diterima oleh Allah enggak? Wafatnya husnul khatimah enggak? Jawab saja. Melungu Allah ya diterima enggak? Enggak. Anak men diterima? Enggak. Ayatnya belum selesai. Wa mamati. Jadi kalau kamu itu hidup semua sampai terakhir ujung hidupmu lillahi ta'ala, tapi matimu bukan lillahi ta'ala, bubar semuanya. Bubar semuanya. Ayo, betul. Gimana mau mati lillahi ta'ala tapi? Gimana kita mau mati lillahi ta'ala? Kan mati kan bukan kerjaan kita. Siapa yang bisa mati lillahi ta'ala? Siapa yang bisa mati lillahi ta'ala? Kamu bisa? Ada enggak yang bisa menjadikan kematiannya itu lillahi ta'ala, itu bisa enggak? Ada enggak? Ada. Tapi tugasnya saya dan Anda berupaya maksimal untuk menjadi maut kita itu, kematian kita itu lillahi rabbil alamin. Dan siapa yang berbuat seperti itu, berusaha seperti itu, enggak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Ya memang ada ya, Rasulullah SAW menyebut salah seorang di antara kalian beramal dengan amalannya ahli surga, hingga antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja, sehasta saja, sudah nggak ada jarak. Yang masuk surga itu tinggal langkah kalau itu mlebu surga. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu didahului oleh kitab ketetapan takdirnya Allah yang sudah tercatat di mana? Lauhul Mahfud. Tercatat di Lauhul Mahfud dia menjadi ahli neraka. Meskipun dia beramal dengan amalan ahli surga, antara dia dengan surga cuma tinggal sehasta. Karena ketetapan takdirnya dia harus menjadi ahli neraka. Niscaya dia akan berbuat amalan ahli neraka tidak terpaksa. Tidak ada yang maksa dia. Bahkan kalau dipaksa untuk tidak berbuat amal ahli neraka, dia nggak mau. Mati-matian, pokoknya aku kudu gini. Matilah dia dengan yang seperti itu. Nah, kalau ini namanya apes. Ini kesian ini nasib. Naudzubillah min dzalik. Ngeri ini. Apes berat. Loh, itu bagaimana? Nggak adil dong Allah. Kamu mulai. Terus nanti makanya nyambung ke Darul Wahyan. Tajari. Di syarah kita Tahawiyah atau sedikit pusing tetapi kena. Kalau sudah lulus nanti mau ke Jawi boleh, mau ke Darul Wahyan boleh, insya Allah ketemu ya. Enggak, sama sekali tidak ada kezaliman terjadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, belas sama sekali tidak. Dia berbuat amalan ahli neraka dengan sukarela, ridho, dan dia tidak mau untuk meninggalkan amalan ahli neraka itu, dan mau nggak mau dia memaksakan diri untuk berbuat seperti itu, akhirnya menutup kehidupannya dengan apa? Su'ul khatimah. Tetapi kalau ada seorang hamba mukmin muslim berupaya maksimal dengan kejujuran niatnya jujur lillahi ta'ala, tekadnya kuat untuk wafat dengan husnul khatimah, dan dia berupaya dan berusaha agar tidak menjadi su'ul khatimah. Caranya piye cah? Ya caranya. Gimana caranya? Ya membiasakan diri dengan amal-amal soleh dan menjauhkan diri dari maksiat. Kan tahu kita yang membuat kita celaka itu maksiat kita, dan yang membuat kita sa'id ataupun yang menjadikan kita itu sukses itu adalah amal soleh kita. Maksudnya bekal amal kesuksesan kita ya amal soleh kita. Membiasakan diri dengan amal soleh, menjaga diri dari maksiat. Kalau ada mukmin hidupnya seperti itu, apalagi dia menjauhkan diri dari dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar, syirik kepada Allah, sihir atau perdukunan, ya, membunuh orang, ya, terus memakan riba, terus tidak berbuat baik dengan orang tua, teman, durhaka sama orang tua, atau ini atau itu, ya, menjauhkan diri dari semua bentuk-bentuk kabair, dosa-dosa besar.
Meskipun kecemplung sana, kecemplung sini dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu akan diampunkan oleh Allah. Lewat apa? Amal-amal saleh yang ia lakukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya semua amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan baik itu potensi untuk menghapuskan dosa-dosa. Itu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat gitu. Bali ya, Bali. Imam Bukhari ketika meletakkan bab ini, babul amalil ladzi yubtagha bihi wajhullah, bab amal yang harus diniati, didasari untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah. Seolah beliau ini di sini mendorong kita dan menghasung kita, ayo beramal. Ayo berbuat, ayo lakukan ta'ah, ayo jauhkan diri dari hal-hal yang menyelisihinya, perkara-perkara yang bersisih dari hal ini. Dan beliau memberikan isyarat, uripe dhewe iki, hidupnya kita ini mestinya hanya untuk itu, mestinya hanya untuk itu ya. Wallahu a'lam. Beliau dalam bab ini menyebutkan dua hadis ini di dalam mukhtasarnya ya, dalam ringkasannya. Yang pertama hadis Idban ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Idban ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardahu, salah satu dari tokoh Ansar, buta matanya, pamit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bisa datang ke salat jamaah ke Masjid Nabawi. Sudah tua, matanya buta, sulit bagi beliau untuk pergi ke masjid. Mungkin bisa jadi juga nggak ada yang ngantar ke masjid. Maka terus beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah SAW salat di rumahnya, mengundang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong datang dong ke rumah saya butuh panjenengan datang ke rumah saya, lalu nanti saya mohon Rasulullah sholat di rumah saya, katanya. Nah, dan saya begini ya Rasulullah, kelihatannya sudah nggak mampu lagi untuk saya pergi ke masjid. Ini Rasulullah ya, bukan itu kopar kafir sana sini, bukan. Kok bisa? Harus pergi. Pokoknya hidup tak kamu bisa. Pokoknya jalan ya. Orang ini Rasulullah SAW. Ya. Nggih pun monggo, katanya. Ya, baik. Itu beliau mengatakan ya baik. Besok paginya, pagi-pagi beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mendatangi rumah Idban bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Lalu bersama Abu Bakar, bersama beberapa sahabat Nabi. Lalu beliau mengatakan, "Di mana kamu ingin saya sholat dari rumahmu ini wahai Idban?" Dia menunjuk di sini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sholat di situ berjamaah bersama yang ada. Setelah itu Idban menggunakan tempat itu untuk sholat selalu. Kenapa? Sholat tempat ini sudah dipakai sholat oleh baginda Rasulullah SAW, dan beliau sudah pamit ke Rasulullah SAW. Zahirnya beliau meninggalkan sholat fardu berjamaah di masjid karena betul-betul sudah uzur. Kalau kalian sudah uzur monggo, tapi kalau belum uzur ya jangan dong. Kalau belum uzur jangan memposisikan diri pada posisi orang yang sudah uzur, akhirnya uzur temenan kan. Betul. Masih kuat, masih kokoh, masih ganteng, masih belia. Masjid, terus masjid pokoknya. Mana masjid? Dari mana? Masjid. Mau ke mana? Masjid. Ngapain? Masjid. Pokoknya masjid semuanya. Ya. Beliau mengatakan di sini, "Ghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berpagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahku. Wallahu alam, apakah kejadian ini kejadian yang sama dengan hadis yang sudah saya sebut tadi? Kemungkinan ya. Ya. Berpagi-pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku, dan di sini juga ada pelajaran penting bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim, apalagi kalau dia sudah punya posisi di kalangan kaum muslimin atau di masyarakat, yaitu tokoh ya,
sesibuk apapun, nih loh, pimpinan umat ini bukan cuma raja, apalagi cuma presiden, Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul, diutus kepada segenap jin dan manusia, mengatur urusan din dan urusan dunia dan din. Kira-kira loh, sesibuk apa beliau. Tetapi meskipun seperti itu, beliau tetap mengadakan waktu untuk ziarah sahabat-sahabatnya, apalagi mereka-mereka yang perlu dan butuh untuk diziarahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke agendanya Nabi SAW. Hari ini, besok, insya Allah kesini, besok kesini. Tapi yo kalau ziarah ya enggak enggak suwi-suwi, ya, secukupnya. Dan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam ziarah-ziarahnya. Ini penting ini, ziarahnya tokoh kepada masyarakat awam atau kepada tokoh yang lain, ya. Nah, Rasulullah SAW pagi-pagi pun sudah pergi ke rumahnya Itban. Seraya berkata, tentunya di situ ada hal-hal lainnya. Dalam ziarahnya itu beliau mengatakan, menyebut sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yuwafi abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah illa harramallahu alaihin nar. Illa harramallahu alaihin nar. Lan yuwafi abdun yaumal qiyamah, tidaklah ada seorang hamba, tentunya di sini hamba mukmin dan hamba muslim, tidaklah ada seorang hamba mukmin maupun muslim bertemu yuwafi dia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, sedangkan dahulu di dunia ia mengatakan dan mengikrarkan la ilaha illallah, mengatakan dan mengikrarkan akan la ilaha illallah. Dia mengatakan tiada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah dengan benar. Kalaupun disembah maka itu dengan cara yang tidak benar, gitu loh. Kalau bahasa kasar tawangmangunya, rasudi liyane Allah. Rasudi liyane Allah. Jangan ditulis sampai sini di belakang mobilnya. Nanti bahaya. Atau rasudi liyane Islam. Ya. Saya tidak akan untuk membenarkan, apalagi sampai mengakui selain Allah untuk menjadi sesembahan atau berhak untuk disembah. Gak mungkin selama-lamanya. Tuh, kalau ada seorang hamba di dunia ini, hidup di dunia ini, sedangkan dia berikrar dengan lisannya dan dengan lidahnya dan dibenarkan dengan niat-niat yang benar, lalu dengan praktek amal pembenar la ilaha illallah itu sendiri, tentunya bukan cuma pembicaraan dan kata saja. La ilaha illallah, saya tidak bakal nyembah kecuali Allah. Saya enggak sudi untuk menyembah selain Allah. Tentunya kalau dia sudah berikrar tidak mau nyembah kecuali Allah, maka dia harus membenarkan ikrar itu dengan amal, menunjukkan kalau dia itu betul-betul tidak mau menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suruh nyembah selain Allah, orang sudi, enggak mau. Dan kalau ada orang yang menyatakan seperti itu dengan benar, niscaya dia akan taat. Niscaya dia akan taat kepada Tuhannya. Tapi bukan artinya yang tidak taat itu terus bisa dikafirkan ke sana ke sini, enggak boleh. Ada orang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dablek itu juga ada. Ada. Dan dia demi Allah tidak sudi untuk menyembah selain Allah. Mau dipaksa suruh sujud ke salib, disuruh sujud ke apalagi ke Zionis sana. Orang sudi, enggak mau saya katanya. Belas saya enggak mau. Sampai mati sekalipun saya enggak mau. Itu ada. Tapi ya malas salat, ya malas suruh ini, malas suruh itu, ya malas. Nah ini keadaan luar biasa namanya. Ini keadaan luar biasa. Kalau orang sakit sudah harus masuk ke ICU. Ya. Harus ada penanganan khusus.
Tapi kalau orangnya wajar, orangnya benar, dia menyatakan la ilaha illallah. Barengan tuh ya, kalau ada sebutan la ilaha illallah mesti ada barengannya Muhammadur Rasulullah, bukan cuma mengatakan la ilaha illallah saja, ya. Enggak. Tapi dibarengin dengan yang berikutnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling agung, paling besar di dalam jiwanya dan di dalam dirinya adalah Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah yang paling besar dan paling agung dan paling dicintai dalam dirinya itu Allah dan Rasulnya, tanda kecintaan itu akan keluar dari dirinya berupa apa? Taat. Makanya sebagian ahli syair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu apa? Muti'u. Innal muhibba liman yuhibbu apa? Muti'u. Bagaimana kamu maksiat kepada Allah sedangkan kamu mengaku cinta kepadanya, ya. Sedangkan kamu mengaku cinta kepadanya. Hal yang seperti ini aneh dan tidak sesuai dengan kaidah qiyas. Ada qiyas manapun nggak ada yang bisa benarkan. Cinta kok maksiat, cinta kok menyelisihi. Anda kalau cinta sama saya mesti cari-cari saya terus. Saya kalau cinta sama Anda juga saya ngefans Anda. Tapi kalau nggak ngefans, bisa jadi saya nggak cinta. Kalau saya nggak selalu cari-cari Anda, bisa jadi saya nggak cinta. Atau cinta saya nggak seberapa. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu itu benar, niscaya kamu akan taat kepadanya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai seseorang yang lain, pasti dia akan taat dengan orang tersebut. Pasti Anda itu akan taat dengan siapa yang Anda cintai. Itu terutama kalau yang baru berbunga-bunga. Ini paling gampang. Umur bunga-bunga itu ya. Atau yang manten baru. Manten baru itu saling cinta. Suaminya cinta istri, istrinya cinta suami, kemana-mana. Pokoknya bareng-bareng terus, sebut-sebutan terus, ya. Begitu kenapa? Cinta. Kalau Anda cinta sama Ustaz Ziyad, gak ada Anda maksiat Ustaz Ziyad. Gak ada Anda kong-kalingkong dari belakang untuk gak nuruti Ustaz Ziyad. Nah, kalau diatur sama Ustaz Ziyad kok angel, itu perlu dipertanyakan Ustaz Ziyad ya. Kok iya, kamu tuh cinta saya apa enggak toh? Jangan lihat ke belakang, ngapain sih pada ngeliat belakang? Lihat sini aja. Ya. Repot. Ya itu wajib dicintai loh Ustaz Ziyad loh. Ustaz Ziyad itu orang tua Anda nomor 2 di sini. Atau paling tidak wakil orang tua Anda. Wakil orang tua kamu. Berposisi pada posisi abimu, umimu gitu ya. Yang mengajari kamu, yang mendidik kamu. Abimu sama umimu nggak di sini, nah nggak boleh, beliau berdua nggak boleh ke sini. Maksudnya nggak boleh tinggal di sini. Makanya terus dipasrahkan kamu dengan beliau untuk diajari dan dididik. Kamu cinta nggak kepada abinya sama uminya? Kalian cinta ya? Nah, berarti sama wakilnya juga harus cinta dong. Sama wakilnya harus cinta. Nggak ada ya yang masih pelirak-pelirik begini, nggak tahu nih apa maksudnya. Yang cinta, bukti dan tanda kecintaan yang paling nyata yang tidak bisa untuk dipungkiri oleh siapapun itu adalah ketaatan. Maka siapa yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuntutannya dia harus taat. Harus taat. Lah kalau mau taat dia harus belajar dan mencari apa saja perintah Allah terhadap saya, apa saja perintah Nabi terhadap saya, apa larangannya Allah dan Rasulnya terhadap saya. Agar supaya saya itu
bisa sampai kepada titik kecintaan Allah kepada diri saya ketika saya sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Saya ingin menjalankan perintah-perintah Allah, saya ingin menjauhi larangannya Allah dan Rasulnya. Bukti kalau saya itu betul-betul cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah begitu terus-terusan dari hidupnya, kalau seperti itu terus-terusan sampai beliau wafat, itu insya Allah nanti wafatnya lillahi rabbil alamin. Gak usah sulit-sulit ya. Ustaz tadi katanya kalau sudah sampai situ masih belum. Iya, memang masih belum. Tapi kalau dia sudah berbuat seperti itu akan diberi taufik oleh Allah dan kemudahan untuk dia bisa menutup kehidupannya dengan husnul khatimah, membiasakan diri yang baik-baik, insya Allah nanti meninggalnya dengan cara yang baik. Tapi kalau biasanya jelek-jelek, untuk jadi wafat dengan keadaan baik ya ngel, semua kita paham kan? Ya tak? Orang kalau relanya dan sukanya dengan yang jelek-jelek, kemungkinan dia akan mati dengan keadaan yang jelek. Tapi kalau dia relanya dan sukanya dengan yang baik-baik, kemungkinan juga dia akan mati dengan cara yang baik pula. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penutupan kehidupan yang baik. Nah, kembali beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan di sini, tidaklah ada seorang hamba mukmin dan muslim di dunia ini kelak pada hari kiamat kok di dunianya mengatakan la ilaha illallah, tetapi ada syaratnya apa? Yabtaghi bihi wajh Allah. Dia berharap dengan kata-kata itu, atau dia mencari, dia berburu, dia berharap dengan mengatakan kata-kata itu keridhaan Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah betul-betul untuk mencari ridha Allah, gitu loh. Bukan dia mengatakan kata-kata itu untuk suatu kepentingan duniawi, sekecil apapun kepentingan duniawinya, belas sama sekali. Ikhlas lillahi ta'ala. Pernyataan la ilaha illallah yang dikeluarkan dari lisannya dan dari lidahnya dan dibenarkan dengan amalnya itu bukan untuk mencari sekecil apapun, sekelumit apapun dari kepentingan-kepentingan dunia. Lillahi ta'ala 100%. Lillahi ta'ala 100%. Kok bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan semua orang bakal bertemu dengan Allah, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengannya. Muslim loh ya, setiap orang muslim nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satu, kecuali katanya, kata Nabi SAW, kalau ada orang mukmin di dunianya menyatakan la ilaha illallah tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah, lalu dia wafat dan bertemu dengan Allah, kecuali haramallahu alaihin nar, Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Plus cuma la ilaha illallah. Iya. Cuma dia yakulu itu artinya adalah mengatakan, ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa angel tuh? Tapi tentunya ini pernyataan, ini kesaksian, ini kesaksian, ini ikrar. Perkataan, pernyataan, ikrar, kesaksian, pasti harus ada pembenarnya tadi saya katakan. Dan setiap orang yang mengatakan seperti ini, yabtaghi bihi wajh Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, tak akan mungkin kemudian dia gampang-gampang jatuh pada maksiat. Gak akan mungkin gampang-gampang meninggalkan taat dalam level yang tertinggi, yaitu faraid, yang fardu-fardu. Untuk meninggalkan yang fardu berat dia, berat sekali, sulit sekali. Sedangkan dia kalau sudah membiasakan diri memohon kepada Allah kebaikan dengan menjalankan yang fardu baik-baik, akan dipermudah oleh Allah untuk masuk kepada level berikutnya, yaitu nawafil. Meskipun ibadah yang paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh seorang muslim dan seorang mukmin adalah yang wajib-wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga,
tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih kucintai dari apapun yang kuwajibkan atasnya. Jadi ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah dari kita-kita semuanya itu, dan yang paling tinggi nilainya adalah yang wajib-wajib. Makanya aneh kalau ada orang qiyamul lail malamnya kemudian subuh ngantuk gak karu-karuan. Aneh itu. Bukan aneh, nyeleneh. Mestinya yang wajib-wajib yang harus dijaga oleh dia. Fungsinya dia itu membiasakan diri dengan nafilah, dengan yang sunnah-sunnah untuk mengokohkan yang wajib. Menjaga puasa-puasa sunnah agar supaya puasa Ramadannya lebih sempurna. Menjaga salat-salat nafilah agar supaya salat fardunya lebih kokoh, lebih kuat. Menjaga sedekah-sedekah hariannya itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tiap hari, ya, atau sekian ribu. Tujuannya agar supaya kalau sudah kewajiban, kedatangan wajibnya zakat akan dijaga oleh dia lebih sempurna. Kenapa? Yang nafilah jadi lakukan, apalagi yang fardhu, yang wajib, gitu ya. Apalagi yang wajib. Baik. Begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, kalau ada seorang hamba mukmin di dunianya menyatakan la ilaha illallah dengan tujuan untuk mencari ridhanya Allah, kok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya, Allah memastikan untuk mengharamkan dia dari api neraka. Haram baginya untuk masuk ke dalam api neraka meskipun bukan ahli nafilah. Meskipun di dunianya itu dia cuma menjaga yang fardhu saja, malas. Tapi fardhunya dijaga oleh dia. Nggak ada salat telat itu, nggak ada puasa Ramadan yang dibolongi olehnya, nggak ada kewajiban apapun kecuali kewajiban itu dijalankan olehnya. Sedang yang sunnah-sunnah nggak dilakukan oleh dia. Tetapi kalau sampai ada seorang mukmin diberi taufik oleh Allah, fardhunya dijaga ketat, sedangkan kemudian Allah memberikan kemudahan dan taufik kepadanya untuk dia bisa melaksanakan nafilah, wah itu bisa menjalankan yang sunnah-sunnah. Dari sekian banyaknya sunnah-sunnah yang ada, niscaya dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa lebih banyak mengisi waktu kosongnya saat hidup di dunia dengan ibadah dan ta'ah, dan dengan ibadah-ibadah yang dengan praktek qurbah dan ibadah yang bisa ditujukan untuk mencari ridha Allah. Nah ini hidup yang sangat mahal. Hidupnya itu sangat berkualitas, dan tujuan hidup itu memang untuk itu. Jangan salah paham dari yang saya katakan. Jangan salah paham dari apa yang saya katakan. Yang wajib-wajib jelas. Ada ibadah-ibadah mahdhah, ada ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah murni, ada ritual, dan ada ibadah selain yang murni. Bukan artinya yang saya katakan ini dia memenuhkan kehidupannya hanya dengan puasa, sholat, zikir, terus lalai dari keperluan-keperluan duniawiyahnya, dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atas dirinya terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, ya, dan urusan-urusan keagamaan yang lain. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Nah, itu mukmin yang rada piye juga itu. Mukmin yang munazil itu. Mukmin yang menepi, ya. Mukmin yang enggak mau nanggung resiko mengambil zona nyaman. Bukan zona aman lagi, zona nyaman diambil sama dia. Ya. Bukan itu. Enggak, tapi urusan-urusan agama di pribadinya, urusan-urusan agama di keluarganya, urusan-urusan agama di masyarakatnya, dan urusan keumatan juga dia terlibat. Meskipun terlibatnya hanya dengan doa, karena dia nggak mampu untuk bekerja hal-hal yang lain. Nah ini maksud saya itu, memenuhi kehidupannya dalam 24 jamnya dengan hal-hal yang seperti itu sampai dia itu kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah kemudahan untuk menjalankan yang sunnah-sunnah, diberi oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan yang selain dari yang fardhu.
fardhah dan yang wajib-wajib betul-betul terjamin, sedangkan diberi oleh Allah dia itu kemudahan untuk bisa menjalankan yang sunnah-sunnah. Masya Allah, orang ini akan sampai kepada titik kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada dia dengan kecintaan yang derajat kecintaan yang tinggi. Ya. Nafilah mendongkrak seorang hamba untuk sampai kepada titik kecintaan Allah kepada dirinya. Nanti kalau sudah dicintai oleh Allah, itu terkadang terjadi padanya karomah, dan bukan terkadang kalau seperti itu. Mukmin kalau sudah seperti ini mesti terjadi karomah Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Pasti terjadi pada dirinya karomah Allah, dan karomah Allah itu yang paling besar itu apa toh? Karomahnya Allah itu kalau ditembak dor ngono ki tembus ora mati gitu ya. Dibacok enggak mati. Bisa jalan di atas air, bisa terbang seperti air, seperti burung. Ya. Bukan. Karomah yang terbesar itu mampunya seorang mukmin untuk istiqomah menjadi mukmin sejati kapanpun dimanapun dia berada sampai dia menghadap Allah. Itu karomah luar biasa ya, karomah luar biasa. Akhirnya dia itu seolah-olah menjadi simbol-simbolnya atau syiar-syiarnya Tuhan, syiarnya Allah, syiarnya Rasulullah, syiarnya Islam. Siapapun melihat dia akan tahu kalau dia ini mukmin dan dia ini muslim. Dan siapapun yang melihat dia akan ingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, akan ingat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan ingat agamanya Islam. Nah, ini yang namanya wali. Yang disebut oleh sebagian ulama kita, auliyaullah man idza ru'u dzukirallah. Hakikat walinya Allah itu adalah siapapun yang bila terlihat akibatnya Allah teringat. Maksudnya siapapun yang bila dilihat mengingatkan kepada Allah. Anda kalau melihat saya dengan pakaian seperti ini, dengan penampilan seperti ini, kupluk, kelingan apa? Masuk kelingan iblis. Nah iya makanya. Masuk kelingan rokok. Enggak. Iya. Tapi kalau yang kamu lihat itu Pak Ijo sama Pak Imin, yang maksudnya kamu lihat orang-orang yang memang ya Allah gimana ya, bukan namanya loh ya. Kalau kamu melihat orang-orang jenisnya yang seperti itu, si fulan sama si fulana, setan pun belajar dari dia lewat bentuknya. Kok iso ya ini gitu? Kok ada makhluk begini? Betul. Bahkan kadang-kadang dari fisiknya itu dirubah oleh dia. Mungkin itu yang disebut oleh Nabi SAW akan timbul maskh di akhir zaman. Maskh itu perubahan bentuk fisik. Anda lihat sendiri ya. Bahkan di Indonesia sudah mulai ada, dan bahkan sudah nggak sedikit itu adanya. Kalau maskh dan perubahan apa namanya itu jadi orang sudah berubah tabiatnya, itu sudah banyak, apalagi LGBT sama macam-macam itu. Itu sudah kualik-lik ya, sudah kualik betul, mesti ditekok ngarep memang atau buru, nggak karu-karuan. Mestinya sama perempuan, ini sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, ini laki-laki sama laki-laki. Enggak karu-karuan kualik. Manusia sama hewan, manusia sama mbuh karo apa. Terbalik mamsuh. Fisiknya juga begitu. Ada orang yang dirubah itu wajahnya itu jadi wajah hewan pokoknya. Wajah monyet, wajah harimau, wajah kucing, wajah tekek, wajah apa meneh. Betul itu. Operasi-operasi plastik bentuknya dibuat seperti itu. Dan bangga dengan itu, bangga dia, senang, ridho dengan itu. Di akhir zaman terjadi masak-masak yang seperti ini dan perubahan-perubahan yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Lah, orang-orang yang seperti ini, kalau Anda melihat orang-orang itu, mosok teringat malaikat Jibril tuh ya.
Enggak, Israel ya mungkin, atau Malik, malaikat Malik. Penjaga neraka, iya. Orang-orang ini mengingatkan dengan kemurkaannya Allah dan Rasulnya, mengingatkan dengan neraka, mengingatkan dengan maksiat, mengingatkan dengan yang jelek-jelek. Makanya, para santri ikhwan di sini ya, saya ingatkan diri saya dan antum semuanya, kalau jalan ke sana ke sini, kalau keluar, hatta kalau di dalam, jangan sampai nampak dari fisik kamu dan penampilan kamu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan tiru-tiru. Jangan tiru-tiru kayak nggak usah tiru-tiru. Rambut kamu tuh yang ganteng tuh nggak usah jatuh ganteng. Betul. Terus pakaian kamu juga yang begitu, yang baik, yang sopan. Terus cara hidup kamu, style kamu, lihat itu beliau itu dijadikan suri teladannya. Asatid kamu yang, apalagi asatid di sini, harus jadi suri teladan yang baik, contoh yang baik. Pokoknya kalau dilihat mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya dan ridhonya dan surga dan amal soleh, itulah wali-walinya Allah. Nah, orang kalau sudah dipermudah oleh Allah untuk bisa memastikan, menjaga, menjamin faraidnya dengan izinnya Allah SWT ya, dia nggak sudi untuk meninggalkan faraidnya, kemudian dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, bahkan posisinya sunnah pada dirinya sudah menjadi da'ab itu kebiasaan. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Kalian hendaknya selalu qiyamul lail karena itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Begitu juga dengan yang lain. Sunnah-sunnah itu jadi kebiasaan. Berat bagi dia untuk meninggalkan yang sunnah-sunnah itu, apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib. Nah, kira-kira loh, orang-orang yang seperti itu mengingatkan kepada siapa? Itulah walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah nantinya ke depannya. Akan dipermudah. Nah, jalan menuju sana membiasakan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam praktek beribadah dan berupaya untuk memenuhkan diri dengan ibadah yang murni maupun ibadah yang tidak murni, termasuk aktivitas harian kita, pekerjaan kita, penampilan kita, kesibukan kita dan lain sebagainya. Jangan di luar aturan syariat Allah. Jangan sampai keluar dari aturan syariat Allah. Sedangkan kalau kita tergoda dengan hawa nafsu kita, dengan setan kita yang mengganggu dan menjegal kita, begitu jatuh pada maksiat, tidak ada yang bisa lepas dari maksiat. Begitu jatuh kepada dalam maksiat, apa yang diperbuat? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lah gampang toh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Kebaikan itu paling enteng diantaranya apa? Astagfirullah. Masa apa tuh? Maksiat sekarang, habis itu astagfirullah. Tapi jangan tobat sambel. Astagfirullah, mengakui kalau kita dosa dan kita berupaya setelah itu untuk tidak jatuh pada dosa yang sama. Masalah besoknya jatuh lagi, hawa nafsu itu memang gitu, ngorot-ngorot, ngeret-ngeret, jegal-jegal, jatuh lagi kadang-kadang. Apalagi istighfar meneh, istighfar yang betul-betul, istighfar yang ikhlas. Katakan astagfirullah, akui kesalahan saya, ini salah saya, ini dosa saya, astagfirullah, nggak berhak untuk saya berbuat seperti ini, nggak pantas untuk saya berlaku seperti ini. Gak pantas untuk saya berbuat seperti ini. Gimana Allah menghidupkan saya, menanggung saya, memberikan segalanya kepada saya, memerintah saya untuk taat, kok malah saya jatuh pada maksiat. Akui kemudian kembali kepada Allah dengan amal soleh. Syukur. Amal solehnya bukan cuman astagfirullah, ya astagfirullah, ya wudhu, ya salat, ya menengadah tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bersedekah, ya ini ya itu, pokoknya melakukan amal-amal saleh apapun juga. Semua amal saleh yang dilakukan oleh muslim potensi untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang telah terjadi darinya. Bisa jadi kesalahan yang baru dilakukan oleh dia maupun kesalahan-kesalahan yang telah berlalu, bisa jadi kesalahan yang
diingat olehnya, dan kesalahan yang tidak pernah diingat olehnya. Kenapa? Karena kakek dosa. Iya, dosa mata, dosa kuping, dosa jari dan tangan, dosa kaki, dosa weteng, ya, dosa punggung. Kenapa punggung? Ya, jangan dikit. Ya, tidur aja. Dosa macam-macam. Kadang-kadang disadari dosanya, kadang-kadang dosanya enggak disadari. Dengan amal soleh yang dilakukan olehnya, automatically ya, langsung dor diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui, tanpa kita sadar. Allahu Akbar. Betapa murahnya maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa enaknya syariat din yang kita peluk bersama ini, yaitu Islam. Nah, kemudian di sini Imam Bukhari memberikan isyarat, ayo kita hidup yang banyak amal soleh. Ngono lho Mas. Ayo kita hidup, mari kita banyak amal soleh. Ayo kita hidup, ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam beramal. Nah, di sini beliau mendatangkan hadis yang pertama, hadisnya Itban bin Malik. Amalannya di sini sangat mudah, mengatakan la ilaha illallah dengan syarat yabtaghi bihi wajhallah. La ilaha illallah ditujukan untuk mencari ridha Allah. Haram baginya neraka. Bagaimana? Jangan tanya. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya, sudah jelas. Katakan la ilaha illallah, kemudian ikuti aturan syariatnya. Beres. Itu akan dijauhkan dari api neraka. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu. Beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un. Tidaklah ada balasan yang sesuai bagi hambaku yang mukmin idza qabattu safiyahu min ahli dunya, bila aku menarik, bila aku mewafatkan, bila aku menarik atau mewafatkan kecintaannya dari ahli dunia, tsumahtasabah, lalu dia berihtisab. Berihtisab itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada seorang mukmin loh ya, hambanya Allah mukmin, kok kemudian diuji oleh Allah, kecintaannya di dunia dicabut oleh Allah dan ditarik oleh Allah kembali kepada Allah, lalu dia berihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal jannah. Dia tidak berhak untuk menerima dariku kecuali siji tok, apa? Surga. Maksudnya tidak ada pemberian yang kuberikan kepadanya pantas kecuali surga. Gampang enggak? Gampang enggak? Sabar. Seorang mukmin hidup di dunia, kecintaannya saat hidup di dunia ditarik oleh Allah. Dia sedang cinta, dia sedang senang dengan orang itu. Siapa? Bisa jadi suami sama istri, atau istri sama suami, bisa jadi bapak dengan anak, ibu dengan anak, atau dengan kakak adik, atau dengan sahabat dan karib yang dekat sekali karena hubungannya dengan dalam kekeluargaannya nggak seberapa, akhirnya kenal dengan orang lain yang baik, menjadi sahabat karib, kesana kesini bareng, datang bareng, pisah bareng, ya. Wah, akhirnya dekat sekali hubungannya, bahkan melebihi kedekatannya dengan kakak adiknya. Hidup bersama, saling berharap, saling bergantung, saling bantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dinnya dengan baik. Masya Allah, enak gitu loh. Ya. Begitu juga dengan anak kecil, apalagi baru lahir, berumur, maksudnya bayi baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, sekian tahun baru mulai bisa ngoceh, baru bisa ngomong, ya. Wah, kecintaan kita kan luar biasa tuh dengan anak tersebut. Merem kelingan anak, melek kelingan anak, pergi kelingan anak, ya.
Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah anak ini harus kembali kepada Allah, titipannya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dia sabar? Dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Tuhan, berilah aku pahala dengan musibah yang tertimpa, musibah yang menimpaku ini, dan gantilah musibah ini dengan apa yang lebih baik darinya. Doanya begitu. Tentunya setelah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akan mendapatkan kabar gembira nih orang seperti ini. Kena musibah kok dia mengatakan kami milik Allah dan kami bakal kembali kepada Allah. Terus disambung lagi donga nih tambah tadi. Ya Allah, berilah aku pahala dalam aku menerima musibah ini dan gantilah bagiku yang lebih baik darinya. Wes, komplit. Sabar dia dengan musibahnya. Terutama kapan kena musibah? Sabar dengan musibah itu kapan? Awal pukulan awalnya. Musibah itu kan seperti pukulan ya. Bila menimpa kita musibah itu kayak dikamplang, kayak digebuk rasanya. Bahkan lebih parah dari itu. Kena musibah kesayangannya, kecintaannya yang hatinya bergantung dengan orang itu, orang tuanya, ayahnya, ibunya dan lain sebagainya, yang betul-betul dia itu cinta luar biasa. Kemana-mana teringat orang tersebut. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau tiba-tiba. Nah, di situ ada pukulan yang sangat keras pada dirinya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, as-sabru 'inda sadmatil ula, atau innamas sabru 'inda sadmatil ula. Nah, ini kata-kata Nabi SAW ini, hadis Nabi SAW ini disebut oleh beliau saat beliau di Madinah berjalan melewati kubur seorang anak kecil. Di situ ibunya sedang menangis, geru-geru. Terus Nabi SAW dari belakang mengatakan kepada dia, sabarlah kamu, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Malah diusir Nabi SAW. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Mikirkan kamu belum kena musibah seperti ini, kamu gak merasakan musibah seperti ini. Mungkin sambil merem kali itu beliau. Iya. Mikir. Kamu gak pernah kena musibah seperti ini. Hati-hati loh ya, perempuan. Betul lah. Biasanya gini tuh ibu-ibu, ya, perempuan. Kalau mau bicara, mau bersikap, yang maju akalnya dulu, jangan perasaan dulu. Ya. Nanti kalau perasaan dulu akhirnya ucul nanti begini. Kemudian Rasulullah SAW, oh ini sedang dalam keadaan begini, mau ditanggepin apa? Wes ditinggal aja. Mau ditanggepin ngapain? Bahaya nih kalau begini. Mau emosi, sedih, nangis, gak karu-karuan, gak bisa memanage, mengatur dirinya sendiri, gak bisa menghandle diri. Mau ditanggepin dengan nasihat dan ini, salah Anda. Paling benar gimana? Tinggal, khalas. Ditinggal oleh Nabi SAW. Dari belakang sahabat lain, ngerti pura aku itu Rasulullah. Astagfirullah. Beliau langsung lari pergi ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada penjaganya. Lalu beliau mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau itu jenengan. Nasihat itu dari siapa saja, nggak harus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihatnya benar, nasihatnya tepat, ya jangan ditolak. Bahkan kebenaran itu bagi kita sosok seorang muslim tidak boleh ditolak meskipun datangnya dari musuh, bahkan datang dari setan. Bahkan dari setan. Shadaqaka wa huwa kadzub. Nah, ini juga nanti ada ceritanya lagi, tawan setelah maghrib. Ya. Jadi kemanapun, dari manapun sumbernya kebenaran, seorang mukmin lebih berhak untuk menerima kebenaran itu. Gak perlu nunggu dinasihati oleh Ustaz Rosid. Orang dinasihati oleh si fulan ini cukup. Gak perlu dinasihati oleh Ustaz Ziyad. Gak perlu. Ini murid anak sendiri kalau nasihati, bener nasihatnya, terima Bu, terima Pak.
Tapi anak kalau dinasihati orang tua jangan ngeyel, mau dinasihati ngeyel gitu. Paham? Ya. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Dan itu bahaya loh kata-kata itu. Langsung terus diberitahu oleh orang, itu Rasulullah katanya. Ya Allah, dia langsung lari ke rumahnya Rasulullah dan minta maaf, mohon maaf. Nah, di situ Rasulullah SAW cuma mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Udah, sabar itu pada pukulan musibah yang pertama menimpa. Letaknya sabar, posisinya sabar yang berharga, yang sangat tinggi nilainya. Lah nek wis setahun 2 tahun ngono alah koyo guyon-guyon tok. Ya ta Bu, anak Anda meninggal dunia setahun 2 tahun ini salah kelingan Bu, nggak kelingan, malah nggak pernah ziarah kuburannya, wala ini wala itu mungkin, iya kan? Tapi beratnya itu pada pukulan musibah yang pertama. Di sini letaknya syariat sabar satu. Yang kedua, bukan cuma sabar dengan musibah itu, tapi apa? Memohon kepada Allah pahala dari kesabarannya terhadap musibah yang menimpa. Lah ini sikap mukmin sejati yang begini nih. Jadi bukan cuma sabar tok lah ya. Ora, tapi terus angkat Allahumma ya Allah, ya Allah. Nah, begitu. Wes ini teman kalau ini. Mudah-mudahan kita jadi begini semuanya. Allahumma amin. Ya, Allahumma amin. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang seperti itu tidak berhak atau tidak berhak untuk kuganjar, untuk kuberi balasan kecuali surga. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang janjane. Kena tapi jangan berharap kena musibah. Ya. Jangan berharap kena musibah. La tatamannu liqa al-adu was'alullah al-afiyah. Jangan taman itu bercita-cita untuk bertemu musuh, kena cobaan, kena musibah. Jangan minta begitu-gitu. Tetapi mohonlah kepada Allah afiyah, keselamatan. Minta keselamatan. Tapi kalau sedang kena cobaan, dihadapkan dengan musuh, dihadapkan dengan cobaan, dihadapkan dengan musibah, maka hendaknya sabar, kokoh, tegar gitu ya. Kalau kita kena cobaan, maka hendaknya kita tegar. Di sini disebut oleh Nabi SAW, orang yang seperti itu pahalanya surga, balasannya surga. Gampang janjane. Teorinya, prakteknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah itu semuanya dari kita. Allahumma amin. Hidup kalau enggak berharap enggak dijadikan untuk Allah, maka kehidupan ini akan jadi berat. Kalau hidup kita ini loh, semua kita tidak menjadikan kehidupan kita itu untuk mencari ridha Allah, hidup ini akan berat, akan jadi beban. Tetapi siapapun orangnya, coba antum dengar baik-baik dari saya. Siapapun orangnya di antara kita yang berusaha untuk menjadikan kehidupannya untuk mencari ridhonya Allah terus, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, cari ridho Allah. Gimana? Apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Wes, itu nanti akan dipermudah oleh Allah dan akan diperingan oleh Allah dan akan diarahkan kepada arah yang terbaik. Saya kira cukup ini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi Anda semuanya yang mendengarkan, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, mempertebal keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita, menghidupkan kita di atas jalur keislaman dan mewafatkan kita di atas jalur keimanan dengan husnul khatimah. Dan semoga berkenan kiranya Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu mampu memenuhkan kehidupan kita ini dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan pernyataan kita dan ikrar kita la ilaha illallah dengan ibtigha wajhillah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk membela saudara-saudari kita, para mujahidin dan para dai yang beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syariat Allah, dan semoga kita digolongkan oleh Allah dari golongan orang-orang tersebut. Juga kita memohon kepada Allah siapapun di antara kaum muslimin yang sedang terkena cobaan-cobaan, baik di penjara maupun keadaan-keadaan yang lain ataupun musibah-musibah yang menimpa saudara-saudari kita baik di negeri kita maupun di luar negeri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat atas mereka cobaan-cobaan beratnya, cobaan-cobaan buruknya, melapangkan dada mereka untuk menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka semuanya mukmin sejati, kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, dan semoga Allah memberikan
mereka dan kita semuanya al-afiyah. Musuh-musuh kita dari golongan jin dan manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kejelekan-kejelekan mereka pula. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.